Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu kafa bil mauti wa idau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, seluruh asatidzah yang hadir, guru-guru kita, ada Ustadz Ahen, Ustadz Rusdi SPDI, Ustadz Bazi Ali, ada Ustadz Riyadi, Ustadz Qadar, juga Ustadz yang lainnya. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan seluruh guru yang hadir, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada guru sekalian. Dan saya hormati pula seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-7. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah berkahi hidup kita, Allah panjangin umur kita. Juga tak lupa sahibul musibah, keluarga almarhumah Ibu Uni binti Mika. Mudah-mudahan yang telah tiada diampuni dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah kuatkan iman Islamnya, disabarkan dan ditabahkan, serta senantiasa dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi apa yang mau saya sampaikan? Satu saat Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. Ini jarang-jarang meninggal dunia menceritakan Abu Nawas. Ya hadirin, ketika Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas, sesampainya Abu Nawas di istana, dihadapkan Abu Nawas dengan seekor ayam panggang. Kata raja, wahai Abu Nawas, makanlah ayam tersebut. Engkau makan pahanya, aku potong pahamu. Engkau makan sayapnya, aku potong tanganmu. Engkau makan kepalanya, aku tebas lehermu. Abu Nawas bingung mau makan apa. Kalau ukuran kita nyerang. Tapi bukan Abu Nawas kalau nggak punya jawaban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak lama berpikir, Raja, saya siap memenuhi apa yang Raja inginkan. Lalu apa yang kau pilih, wahai Abu Nawas?
Saya mau isep pantatnya. Kira-kira raja mau ngisep pantatnya. Bukan Abu Nawas kalau nggak mikir gitu ya. Adun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ada iktibar besar. Karena setiap kisah dari seorang ulama itu pasti ada hikmah di baliknya. Apa hikmahnya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah? Ada kala sesuatu yang kita lakukan itu sulit. Ada kala sesuatu yang kita lakukan itu pahit. Tapi sesuatu yang kita lakukan sulit dan pahit itu ternyata bisa berbuah keselamatan. Makan minum jamu pahit hadirin, tapi setelahnya segar kita punya tubuh. Ini ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah kasih pahit dalam hidup kita. Kalau nerimanya itu dengan baik, hadirin yang dirahmati Allah, nerimanya itu dengan sabar, apa kata Allah? Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika apapun musibah yang Allah kasih kepada kita, kita terima dengan kesabaran. Maka kabar baik yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Siapa sih orang yang sabar? Orang yang senantiasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang yakin bahwa dirinya dan apa yang ada di sekitarnya adalah milik Allah, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah raji'un, semuanya bakal pulang. Siapa di sini yang nggak mau pulang? Habis tahlilan ada yang mau pulang? Ada yang mau nginep Abi? Enggak ya, semua pengen pulang. Cuma ketika seseorang pulang kan variatif, dia punya bawaan. Ada yang mungkin ngantongin jeruk, mungkin. Ada yang mungkin bawa biji salak 2, mungkin. Korma apa itu? Ribut-ribut begitu sih ada yang variatif. Kita bakal pulang kepada rumah kita masing-masing, membawa dengan segala hal yang kita bawa. Maka dari situ hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah ingatkan kepada kita, khudhiz zadaka mila fa innas safara ba'id. Ambil perbekalan yang cukup sebab perjalanan itu jauh. Kalimatnya kamilah, cukup hadirin. Terlalu banyak jangan, terlalu dikit yang sedang-sedang aja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang terlalu banyak membawa bekal, berat dia dengan bekalnya. Orang yang terlalu ringan membawa bekal pun akan kehabisan di pertengahan jalannya. Maka ma'asyiral hadirin, dari sini berarti bahwa setiap ibadah yang kita lakukan disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Sekiranya mampu kita zikir siang dan malam, lakukan. Sekiranya sanggup kita tiap malam melaksanakan sholat tahajud, istiqomah di dalamnya. Kalau memang kita belum sanggup dengan setiap kebaikan itu, maka sedikit demi sedikit wajib kita lakukan. Dikit-dikit. Saya sering kali sampaikan, orang bermaksiat aja juga perlu belajar. Kullu syai'in bita'allum. Ya, orang maksiat perlu belajar.
Enggak orang ujuk-ujuk datang ke tempat Jablay buka celana, enggak. Lalu baru nyampe. Enggak begitu, hadirin. Mula-mula dia tahu dulu lokasi di mana, kan gitu. Dia mulai tanya-tanya sama temannya, bagaimana sih transaksinya, kan gitu. Ya, ada subhanahu wa ta'ala, kira-kira yang murah jam berapa? Kan gitu ya. Jam 6 itu udah lodoh nih. Ya hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia belajar baru dia lakukan. Enggak ujuk-ujuk orang minum minuman keras langsung sekerat, langsung sebotol juga enggak, ada dikit mulanya nyoba-nyoba. Enggak ujuk-ujuk orang main judi langsung pakai taruhan gede, enggak. Ya, ngintai-ngintai dulu, ngempet-ngempet, dekat-dekatin temannya, bagaimana sih mainnya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksiat aja perlu belajar. Kalau maksiat perlu belajar, berarti ibadah pun perlu ada belajarnya. Hadirin, Allah itu untungnya bukan maha kapok. Adalah kapok pun jadi Tuhan lo. Ada kira-kira hadirin? Enggak. Allah tuh maha kasih sayangnya tiada henti, maha pengampunnya, enggak pernah kapok, enggak pernah. Nggak ada bahasa pusing, lu lagi yang dosa. Nggak ada. Allah terus setiap kali kita minta ampun, Allah kasih, minta ampun lagi, dikasih lagi, minta ampun lagi, terus Allah kasih. Kalau bisa nih sampai orang kapok bikin dosa. Kayak apa luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita. Hadirin, kalau ukuran kira-kira digedik, kita udah gedik dari kemarin-kemarin sebetulnya mah. Iya enggak? Lah dosa saya udah gabut. Iya enggak? Pahala kagak punya pisan. Tapi nyatanya Allah masih aja kita dikasih pisang. Iya enggak? Masih dikasih jeruk. Masih ngerasain mana asam, mana manis, mana yang dan sebagainya. Mata masih alhamdulillah kelihatan, masih kelihatan jelas mana yang merahan, mana yang biru. Masih tahu mana yang mulus, mana yang rada keriput, paham? Padahal dosa mah banyak kita, tapi Allah masih saja itu nggak kapok-kapok yang kasih nikmat kepada kita. Kenapa? Allah pengen kita yang kapok nggak bersyukur, hadirin. Allah pengen kita yang kapok bermaksiat. Allah pengen kita yang kapok berhenti udah dengan urusan-urusan duniawiya. Karena Allah hakikatnya kangen sama hamba-hambanya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang dikasih hidup, harus ada pengorbanan yang dia lakukan. Sebagaimana ketika kita mau bahagia, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nggak ada kemenangan tanpa keletihan, tidak ada. Tidak ada kesuksesan tanpa kerugian, tidak ada. Semua yang dilalui tentu ada pahit dan sebagainya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mau dekat dengan Allah, maka paling tidak enggak seluruh waktu kok Allah minta waktu kita, enggak. Bahkan sembahyang cuman berapa menit? 5 menit. 5 menit itu yang sembahyangnya baru. Ya benar. Yang udah dari kecil mah sebentaran. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 1 menit kurang dikit. Oh, lalu cepat amat sembahyang dari kecil. Udah biasa. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin, ketika Allah cuma minta sedikit waktu, padahal seluruh waktu yang kita gunakan ini pun adalah waktu yang Allah kasih. Sampai ada ungkapan begini, kalau engkau mau bermaksiat silahkan, tapi ingat jangan pernah makan rezeki yang Allah kasih. Mau makan apa? Mau makan apa kira-kira?
Kalau mau bermaksiat silahkan, tapi jangan pernah tinggal di bumi Allah. Di bumi siapa? Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah cuma minta sedikit pengorbanan dari kita, mendikit doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nyampe, Allah nggak minta kita harus pakai gamis, enggak. Allah nggak minta kita harus pakai sarung, enggak. Pakai baju kokoh bagus, pakai sorban tebal, pakai peci yang cakep, atau parfum yang semerbak wanginya, nggak mesti. Meskipun hanya sekedar satrul aurah, sekedar menutup aurat, menutup kita punya dengkul sampai pusar, itu cukup kita melaksanakan sholat dengan cara itu, tapi jangan ke masjid. Ya, itu begitu ya, kan gitu ya hadirin yang dirahmati Allah. Mana sholat Jumat lagi di depan lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak banyak yang Allah minta dari kita. Sodakoh pun Allah nggak minta banyak, sedikit hadirin yang dirahmati Allah, asal sering itu luar biasa. Lebih luar biasa banget tuh sodakoh banyak, bagian nggak ikhlas juga. Bener ya, daripada dikit masjid nggak jadi-jadi, nungguin ikhlas mulu, kapan ikhlasnya kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala nih. Hadirin yang dirahmati Allah, harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau itu disebut dalam sholat kita, tahiyat, tasyahud akhir, tasyahud awal, tasyahud akhir kita nyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamina. Itu apa? Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di dalam sholat yang disebut cuma nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang kedua yang disebut Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam sholawat Ibrahimiyah. Karena ternyata Nabi Allah Ibrahim orang yang mengorbankan perasaannya untuk orang lain. Orang yang sangat murah hati, dermawan. Beliau itu nggak bisa makan kalau nggak ditemenin orang. Sama kayak kita nggak bisa makan kalau ada orang. Ada dia lagi mau makan gitu ya kita. Ini orang kapan pagi gue makan ya, lihat anak wala. Ya orang sini bukan dia. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam kalau makan itu sendiri beliau nyari orang. Bahkan riwayat mengatakan pernah beliau mencari orang tibang untuk ngajak makan sampai sekian puluh kilometer. Nih, dia di sini nih memakainya. Itu nyari orang ke Cilengsi. Kang Aben nggak ada di rumah. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Nabi Ibrahim tuh berkorban apapun yang beliau lakukan, kepengennya orang lain pun ikut senang. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim mampu mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. Beda sama model kita. Model kita senang banget niat orang susah. Kalau ada orang susah senang banget ya. Tapi kalau ada orang senang susah banget hidupnya. Mengapa dibahagia banget hidupnya? Ya Allah, hadir rahmati Allah, hidup nggak ada tenangnya tuh orang.
Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim disebutkan di dalam salatnya karena ternyata kebaikannya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering cerita dalam kajian-kajian tadi, Rasulullah itu saking laparnya untuk orang lain sampai mengganjel perutnya itu dengan batu. Nih namanya ganjel perut. Ganjel perut pakai lontong. Ganjel perut dulu pakai lontong. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Ganjel perutnya Rasulullah dipakai batu diselipin di perutnya untuk nahan laparnya supaya Rasulullah kelihatan kenyangnya di hadapan orang lain. Ini kan ada orang yang ngasih tapi melas banget romannya. Itu buat saya biarin doang. Ya romanya ya mau mampu seorang ngasih orang doang. Ya hadir rahmati Allah, ngasih orang kudu seneng, ngasih orang tuh buat lu enggak, gua udah kenyang. Toto mampus. Ya tapi nggak apa-apa, itu nyenengin orang. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah pun demikian. Ada pengemis sampai ya ditanya kepada istrinya, punya apa kita? Ada tuh bini model begini, waresep nih. Ini subhanahu wa ta'ala. Punya apa kita? Apaan? Cuma ada korma, udah bagi itu. Kata bini, udah bang, nggak apa-apa. Ntar kita udah gampang. Tuh kata bininya. Lah bang, jangan orang mulu dikasih. Tuh bini kita. Ya enggak. Ya tapi bukan bini rahasia, bukan. Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati kita, ntar makan apa bang? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu pengorbanan untuk menggapai keselamatan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran jelas disampaikan, Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Nah siapa? Orang-orang yang mampu berkorban atas segala hal untuk mencapai kebaikan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah persoalannya sekarang ini kita krisis dengan orang yang mau berkorban. Ya kalau timbang kurban mah banyak, kemarin dulu ada banyak. Yang mau berkorban itu hadirin yang dirahmati Allah, makin kemari itu makin jadi barang langka. Tapi saya salut sama orang Kobe. Urusan kerja bakti apa luar biasa. Masih ada guyubnya itu luar biasa. Cuma ma'asyiral hadirin rahmati Allah, sebagian besar orang untuk kemaslahatan umat masih enggan untuk berkorban. Masih misalnya musola, misalnya madrasah, misalnya kepentingan umum, misalnya ya apapun, ketika itu urusannya urusan yang limaslahatil ummah, seringkali orang enggan untuk berkorban. Padahal maaf, semakin dia banyak melakukan pengorbanan untuk banyak orang, satu, dia tergolong khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah manfaat buat orang lain. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, ketika dia meninggal dunia, maka amalannya itu menjadi sedekah jariyah yang pahalanya nggak pernah putus sampai dia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Ini masya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan ya apapun. Ketika kita mau berkorban untuk orang lain, menyenangkan orang lain, hakikatnya kita sedang mengumpulkan kesenangan untuk diri kita sendiri. Enggak di dunia Allah kasih, nanti di akhirat dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makin banyak kita kasih orang lain itu tersenyum, insya Allah Allah bakal bikin kita selalu tersenyum ya. Insya Allah hadirnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah.
Sedikit dia berbuat baik, Allah ganti kebaikan itu. Sedikit dia berbuat buruk, Allah ganti pula keburukan dengan keburukan. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam yang ketujuh. Berarti sudah 7 malam kita diingatkan. Ya, sudah diingatkan kita 7 malam bahwa ternyata hidup kita itu ya cuma 7 malam kok. Ya, ini malam apa? Malam Selasa, besok malam Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ketemu malam Selasa lagi itu. Kita hidup cuma 7 malam doang. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika 7 malam ini masih dilakukan doa buat orang yang telah tiada, menurut para ulama selama 7 hari berturut-turut orang yang berada di dalam kubur mendapatkan fitnah 1 hari 7 fitnah. Berarti kalau 7 kali 7 berapa? 49 fitnah. Apa itu fitnah? Kalau memang dia dapat siksa, dapat 49 siksa. Dan siksa yang paling besar, hadirin yang dirahmati Allah, hari ini siksa yang paling besar hari ini, almarhumah lagi kangen-kangennya dengan keluarga, pengen meluk nggak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala malam ini almarhumah lagi kepengen banget gendong cucu-cucunya. Ya, jadi jangan dengerin. Ya, Subhanahu wa taala. Lalu apa yang paling dibutuhkan? Paling tidak kerinduannya itu terbalas dengan cara kita mendoakannya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kemudian udah kita tutupin pintu, bukan. Ya, Subhanahu. Tapi kita kirimin Al-Fatihah, insyaallah almarhumah senantiasa diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Banyak salah saya mohon maaf. Hadallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.